Ini pertanyaan yang saya tidak, Allah alam, saya lihat di luar daripada tema, tapi kita bacakan. Ketika bid'ah dibela, judulnya begitu. Bagaimana Ustadz sikap ana ketika telah menyampaikan kepada keluarga untuk tinggalkan bid'ah dan hentikan untuk merokok? Lalu jawaban dari keluarga, tinggalkan aliran yang apa ini? Ana sekarang dan keluarga mengatakan selalu berdoa untuk ana agar kembali ke alirannya dulu, afwan, yang bid'ah. Dan ibu ana mengatakan pakailah pemahaman yang dulu saja. Pertanyaan Ustadz, apakah jika ana tidak mengikuti perintah ibu dan masih tetap dalam pemahaman ahli sunnah saja, apakah ana berdosa karena tidak menurutinya? Lalu bagaimana sikap ana sebaiknya apabila ana terus sampaikan wahyu dari Allah? Saya bilang begini teman-teman sekalian, dan ini sering saya ulangi, jalankan sunnah pada mereka dan tinggalkan yang bid'ah, karena bid'ah itu lawannya sunnah, kan gitu, lawannya sunnah. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah ini panjang lebar pembicaraan, tapi saya berbicara sebatas ilmu saya saja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada teman-teman yang punya argumentasi, punya dalil yang kuat, silahkan. Saya sendiri tidak berani. Saya tidak berani mengatakan bid'ah itu boleh. Saya pribadi tidak berani. Karena saya tidak berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada ini, ada itu. Itu pendapat. Anda mau bilang silahkan, tapi tanggung jawab hari kiamat. Saya pribadi sebatas ilmu saya tidak berani mengatakan itu. Gitu kan? Jadi kalau memang itu adalah perbuatan, saya tahu bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Sunnah adalah mengerjakan yang Nabi perintahkan, bid'ah adalah perbuatan yang tidak Nabi contohkan, kan begitu? Definisinya kan begitu, sederhananya ya. Maka kalau kita lakukan sunnah, kita ikuti sunnah Nabi, kita lakukan bid'ah, berarti kita bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hanya seperti itu pemahamannya, sederhana. Kalau masalah khilaf antara ulama itu mungkin Anda bisa jabarkan sendiri. Tapi kalau di sini kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan, dan kita ingin menjaga kemurnian agama ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka pertahankan dan tunjukkan sunnah kepada mereka. Saya kasih contoh, itu hari sudah saya jelaskan. Kalau ada tetangga yang lagi meninggal, teman-teman sekalian, Anda ini yang sudah ikut pengajian sunnah, jalankan sunnah Nabi. Apa itu? Bantu, datang ke situ, takziah. Apa yang kita diperintahkan? Bawain makanan, bawain minuman, doakan, sabarkan, bantu urus jenazahnya. Sesuai dengan sunnah. Bahkan ada teman-teman di Sidoarjo, saya acungkan jempol sama mereka. Itu sampai mereka awalnya dianggap ekstrim karena sudah ikutin sunnah. Lama-lama mereka jalankan apa yang saya ingatkan. Saya bilang jalankan sunnah Nabi dulu, contohkan kepada mereka. Akhirnya mereka menawarkan, setiap orang meninggal mereka bawain makanan, sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah waktu itu, pada saat jenazah Ja'far bin Abi Thalib dibawa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buat makanan, bawain makanan minuman keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi memang kita lakukan sunnah Nabi di situ, bawain makanan. Kemudian ramah, doain. Nabi SAW kalau bertakziah 3 hari. Takziah adalah meringankan beban keluarganya mayit, bukan si mayitnya. Ini banyak teman-teman salah paham, dianggap takziah untuk mayit. Makanya mereka ribut dengan baca Al-Quran lah, berzikir lah, karena dianggap untuk mayit. Takziah itu semua buku fikih menjelaskan teman-teman meringankan beban keluarga mayit. Maka kita doakan, Nabi SAW mendoakan, menyabarkan, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bantu urus jenazah yang sudah dengan sunnah, mandikan, kita baca bukunya, mandikan, urus ya jenazah tersebut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan, pemakamannya kita jalan, sholatin jenazahnya, sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Yang tidak sudah dengan sunnah kita jangan ikut-ikutan. Kita bisa jelaskan, mudaratnya besar kalau kita ingatkan, yang tidak usah diingatkan, gitu kan. Yang kadang-kadang terjadi ikhwah sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, banyak ikhwah seperti ini dan akhwat seperti ini, karena semangatnya ikuti sunnah Nabi, maka dia langsung memvonis itu enggak boleh, haram, dosa, langsung neraka. Orang jadi nolak akhirnya. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira. Jadi orang kalau kita larang sesuatu, datangkan gantinya. Ini khamar haram, gantinya ada enggak? Susu, madu, sirup, ada gantinya. Tuntun kepada gantinya, gitu kan? Maka kita akan aman. Kata Nabi, sampaikan berita gembira. Sebelum sampaikan ancaman, sampaikan dulu janji. Orang kalau buat ini masuk surga, orang kalau begini, begini, pahalanya ini. Nanti kalau sudah tidak mau, baru kita sampaikan ancaman, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, wa yassiru ya, wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit. Selalu dahulukan hal-hal yang ringan. Kata Nabi, kata Aisyah dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak dipilihkan 2 hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan dari antara kedua itu. Jadi memang dimudahkan, jauhkan sunnah Nabi SAW, tinggalkan yang dilarang, dan tetap mereka mad'u. Jangan dihadapin orang-orang yang sedang didakwai dengan emosional, hadapi dengan baik.
mereka orang yang tidak mengerti, gitu kan? Dirangkul, didakwahin, disampaikan, insya Allah dengan senyum, dengan memberikan hadiah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan atau menjadikan itu penyebab mereka akan masuk ke dalam dakwah ini. Ustaz, saya baru mengenal sunnah. Setiap saya pulang ke rumah, ibu saya selalu marah kepada saya karena saya mulai memelihara jenggot dan tidak isbal. Dan saya jadi bingung mana yang saya harus taat, sunnah Rasul atau orang tua. Tentu saja sunnah Rasul, akhi. Dan begini, menghadapi orang tua itu seperti menghadapi sahabat, jangan tegang, gitu kan? Kalau misalnya dia jenggot itu kenapa kamu pelihara begini begitu, senyumlah gitu, sambung dengan senyum, ya, dekatin, ngobrol, candain orang tua kita, ajak ngobrol, kenapa sih, apa masalahnya dengan, jadi kan cuma rambut ringan, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita cobalah jadi jangan dihadapi dengan tegang. Orang tua nggak boleh dihadapi dengan sama dengan menghadapi anak. Sama dengan menghadapi pasangan hidup, kita coba menghadapi dengan tenang, ya. Tenang, jadi tidak perlu ada emosional di situ. Dalam arti kata di sini pada hal-hal yang tidak melanggar agama, ya. Kalau pelanggaran agama itu wajar kalau seseorang menyampaikan dengan tegas.